Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini adalah dari Galatia 5 ayat 22-23 yang berbunyi, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum lain manapun juga yang menentang hal-hal ini. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah buktikan kasih dengan perbuatan, mengutamakan orang lain. Pada awal tahun 2020, ketika krisis COVID-19 baru mulai merebak, ketika itu kita bisa membaca dalam suatu tulisan dari seorang kolumnis sebuah surat kabar atau koran, di mana penulis itu ingin tahu apakah kita bersedia melakukan isoman atau isolasi mandiri dengan mengisolasi diri sendiri, mengubah kebiasaan dalam bekerja, bepergian, dan berbelanja agar orang lain tidak tertular oleh kita dan menjadi sakit. Yang diuji di sini tidak hanya sumber daya kesehatan masyarakat, apa yang ditulisnya itu, tetapi juga kerelaan diri kita untuk mendahulukan kepentingan orang lain. Tiba-tiba saja bahwa kebajikan menjadi suatu kebutuhan yang dicari di mana-mana. Adalah tidak mudah apabila kita mau memperhatikan kebutuhan dan kepentingan bagi orang lain di luar dari kepentingan diri kita sendiri. Pada saat kita sendiri cemas memikirkan keadaan diri sendiri, syukurlah bahwa kita tidak hanya mengandalkan tekad dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan bagi sesama kita umat manusia. Kita dapat meminta kuasa Roh Kudus untuk memberikan kepada kita kasih sebagai ganti ketidakpedulian, sukacita untuk melawan kesedihan, damai sejahtera untuk mengusir kecemasan, kesabaran untuk menghalau sikap terburu-buru, kemurahan hati untuk mempedulikan orang lain, kebaikan agar dapat mengenali kebutuhan orang lain, kesetiaan untuk menepati janji kita, kelemah lembutan untuk menggantikan sikap kasar, serta penguasaan diri untuk mengalihkan fokus kita dari diri sendiri. Walaupun kita tidak akan sempurna melakukan semuanya itu, tapi kita tetap harus menyadari kita berada sebagai umat manusia milik Tuhan yang telah dipanggil untuk terus-menerus mengejar akan segala sesuatu di dalam mengerjakannya menurut karunia kebajikan dari Roh Kudus. Sesungguhnya bahwa hidup umat manusia melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang dilakukannya adalah dalam rangka menjaga kekudusan yang adalah sebagai suatu kesanggupan untuk melakukan apa yang perlu dilakukan pada saat diperlukan. Hidup di dalam kekudusan atas pertolongan Roh Kudus itu sungguh sangat kita perlukan setiap hari. Tidak hanya pada saat pandemi COVID-19 yang hingga kini belum juga berakhir. Tentu saja itulah sebabnya kita perlu bertanya pada diri kita sendiri.
apakah kita memiliki kapasitas untuk berkorban demi kepentingan orang lain? Jawabnya adalah kita harus memohon pertolongannya, pertolongan Roh Kudus untuk memenuhi kita dengan kuasa yang tidak dapat dilampaui oleh kuasa manapun. Roh Kudus yang Maha Kuasa itu adalah yang dapat melakukan apa yang kita perlukan di dalam berbuat kebajikan, berbuat baik kepada sesama umat manusia, tidak bermaksud untuk mencelakakan mereka. Ingatlah tugas tanggung jawab kita untuk tetap mau memberitakan Injil keselamatan Tuhan Yesus Kristus, guna kita menyadari melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan kita itulah dapat kita perlakukan untuk melaksanakan apa yang ditulis dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang kelima berikut ini. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang pada hari ini mengingatkan kami untuk kami sadari betul bahwa kami apabila berbicara maupun mengkhotbahkan tentang kasih, kami harus dapat membuktikan bahwa perbuatan kasih itu adalah selalu mengutamakan orang lain daripada mengutamakan diri sendiri, dalam arti tidak bersifat egois yang kami harus perlakukan setiap harinya. Sembah sujud kami di dalam bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa. Mampukan kami sungguh-sungguh dalam segala keterbatasan kami pun, sesungguhnya kami masih dimampukan untuk berbuat baik kepada sesama. Dalam nama Tuhan Yesus, hal itu kami harus buktikan dengan kekuatan Roh Kudus. Amin.